65 itu kalau dibagi 2 hasilnya berapa? 32, sisa 1 gitu ya. Nah, 32 kalau dibagi 2 16, Pak. 16 sisa 0 gini ya. 16 dibagi 2 sisa 0 lagi. 8 bagi 2 sisa 0 juga ya. Hasilnya 4. 4 bagi 2 sisa 0 juga. 2 dibagi 2 sisa 0 juga. Hasilnya 1. Ini ya. Nah, berarti dari satu, nolnya berapa itu? 5 ya? Bisa 4 gini ya. Nah, kawatnya kan 8. Ini padahal A itu kode binernya ini. Ya, berarti ada kawat yang depan belum terisi ini. 3, berarti gini. Ini huruf A berarti. A besar. Ya. Jadi kawat ke pertama enggak ada arus, enggak ada, baru kawat terakhir ke 8 ada gitu ya. Nah, ini adalah kode untuk huruf A. Besar. Besar kodenya 0100. Nah, kalau J besar kodenya ini 01001000 J. J itu berarti berapa? J. J itu ke 12 ya. 1265 ditambah 12. Nah, ini kamu binarkan, ketemunya ini. Jadi 60 J besar berarti 65, IH itu 10, J itu ke 12 betul ya. 12, 65 tambah 12 kurangi 1, 65 tambah 11, berarti berapa? 76 ya. 76 kamu bagi 2 bagi 2 sisa 0101 itu. Nah, ini akhirnya ketemu 01 00 10 10 ya. Itu menandakan huruf J. A kecil berarti 91. 91 itu kalau dibagi itu tadi 2222 tadi misalnya 0110001. Dan seterusnya. Ya. Ini penyimpanan di dalam memori seperti ini ya. Oh, berarti J itu disimpan di alamat 2000, isinya alamat 2000 itu 01001010 ya. Oh, dia berarti huruf J, alamat 2001 isinya ini. Oke. Ini satuan besaran memori paling kecil itu byte ini. Byte satuan memori paling kecil. Nah, ya kalau kita misalkan beli rumah, ya kita beli rumah, jadi pergampangannya gitu. Ini saya pelankan. Ini karena sering banyak yang nggak paham. Oke, paling saya nanti ini sih saya merencanakan ya hidup itu bisa berdua sajalah.
Kalau gitu saya beri rumah tipe 21 aja lah, yang sekamarnya cuma satu kan gitu ya. Karena kan mau saya pakai isi berdua saja. Nah, dengan pasangannya, dengan istri, dengan suami, ya udah tipe 21 aja. Akan tapi kalau suatu saat nanti saya itu pengennya punya anak 2 kan gitu ya, butuh kamar 3 ya. Katakan 21 itu tipe rumah satuan paling kecil. Satuan, kalau 3 itu berarti tipe 45 gitu kan. Kalau saya butuh 4, tipe 70, tipe 100 dan seterusnya gitu. Nah, contohnya gitu. Kalau objek yang disimpan itu hanya 256, itu 256 itu 1 byte aja kan cukup. Tapi misalkan sekarang saya punya bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada berapa banyak? Ada yang tahu? Gak apa-apa, ngomong aja. Ada yang tahu? Ngomong aja. Apa ya? Bilangan bulat itu ada berapa banyak? Mic-nya di-unmute aja kalau ngomong. Gak bisa? Bisa, atau kalian bisa unmute otomatis dah. Mana tadi? Halo, kalian bisa unmute otomatis? Kok nggak ada sih yang jawab, Rek? Bisa, Pak. Oh, bisa. Sekarang ini aja. Mana? Cika Ananda mana? Cika. Saya, Pak. Ya. Bilangan bulat itu ada berapa banyak, Cika? Tak berhingga, Pak. Atau 9. Nah, ya kan? Ya. 0, 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3. Kan ada tak berhingga banyak. Kalau Iya, Pak. objeknya, barangnya cuma ada 256, mau kita simpan semuanya, butuh tempat penyimpanan 1 byte saja cukup kan gitu. Ya kalau saya punya benda itu 1000, 1 byte, mau tak simpan di tempat 1 byte, kan nggak cukup. Ya, kalau 1000 ya kira-kira berapa ya? Ya, kalau cuma 1 byte berarti 2/8 kan 256 ya. Berarti bisa untuk menyimpan benda-benda yang berbeda sebanyak 250. Kalau gitu saya butuh 2 byte lah. Kalau 2 byte berarti ada berapa bit? Ada 16 kan? Nah, 2/16 berapa? Ada misalnya itu 2/16. Enggak kertas sekangelan bukan Excelmu. Nah, 65.536, Pak. Nah, oke. 65.000. Oke, kalau saya tahu bilangan saya, oke kalau gitu tak batasi lah. Saya bilangan bulat saya itu nanti hanya 0 sampai 65.000 berapa? Ronald 536. 535. Berarti nanti hanya bisa menyimpan bilangan 0 sampai 65.535 itu. Loh Pak, kalau saya kan ada negatif juga. Oke lah, separuh-separuh kalau gitu ya, separuh-separuh. 0 sampai 30.000 sekian, bagi 2 kan ya. Itu untuk menyimpan bilangan positif ya, separuhnya. Yang negatif, separuhnya lagi. Berarti kan objek yang disimpan kan tetap 65.500 sekian. Butuh tempat 2 byte, ya kan?
Atau gini dulu, tak kecilkan dulu ya, jangan 2 byte. Oke, bilangan integer, bilangan bulat, tak simpan dalam 1 byte dulu juga, 1 byte. Maka bilangan bulat yang bisa disimpan berapa banyak? Katakan nggak ada yang negatif. Positif semua dan 0. 1 byte tadi kan hanya bisa ada 256 objek, kan? Berarti bilangan bulat yang bisa disimpan ya hanya 0, 1, sampai 256. Oke Pak, saya 1 byte tapi ingin ada negatif juga. Berarti 0 plus minus 1 plus minus 2. Berarti apa? Ya hanya bisa dipakai untuk menyimpan bilangan bulat mulai dari min 127 ya sampai 128 sampai 127. Loh kok bilang 1 Pak? Satunya untuk pakai 1 bit dipakai untuk tanda plus minus. Paham ya? Oke. Loh Pak, saya tuh data integer yang saya kelola itu kadang bisa 30.000 Pak. Ya sudah, kalau gitu integer dibuat 2 byte. Ya, bisa nyaman gitu. Loh, integer saya itu malah bisa jutaan, Pak. Ya sudah, kalau gitu integernya 4 byte untuk ngelola itu, butuh tempat memori 4 byte. Nah, 1 coupling itu 1 deretan gini. Misalnya ada developer perumahan, itu tipe rumahnya itu sama semua, 21 semua. Ya, oh saya tadi merencanakan punya 2 anak. Ya sudah, saya beli 3 rumah. Ya kan? Oh saya nanti anak saya itu bisa 30. Ya sudah, saya beli 32 rumah kan gitu. Walaupun awal baru terpakai 1, enggak apa-apa. Gitu ya. Nah, cuman karena itu semua sudah dikelola oleh bahasa pemrograman kalian. Kalian nggak usah membuat kaplingan-kaplingan sendiri seperti itu. Tapi kalian harus tahu bagaimana disimpan ya 1 blok. Ya kalau kalian beli 4 rumah kan, ya itu 1 blok, nggak usah pisah-pisah, 1 blok urutan. Misalkan 2000, 2001, 2002, 2003, ya 1 deret gitu. Nah, nanti ada satuan lagi. Oh iya, kalau saya menyimpan integer, kalau di dalam Java itu ada integer 2 byte, ada integer 4 byte. Artinya integer 2 byte itu berarti hanya memakan 2 tempat yang berurutan. Nah, kalau integer 2 byte kalian sudah bisa bayangkan paling besar berapa itu bilangan yang bisa disimpan? 32.500 berapa tadi? Nah, itu bilangan paling besar. Kalau bilangan yang kamu simpan 100.000 ya nggak bisa, ya error pasti. Nah, tapi kita bisa juga pesan tempat untuk bilangan integer yang mampu sampai 1 juta. Oh, berarti saya pakai integer 4 byte. Ada yang 8 byte. Pak, kok nggak langsung pesan yang besar aja sih? Lah kalau saya pesan integer besar 4 byte, ternyata nanti bilangan yang disimpan ya hanya 0 sampai 100 saja, kan rugi eman. Boros tempat kan? Saya beli rumah 4, ternyata saya memang merencanakan hanya punya anak 1. Kan nganggur 2 kan eman kan gitu ya. Oke. Boros tempat di memori. Kenapa kok memori penting diperhatikan, Pak? Karena memori RAM di komputer itu terbatas, nah gitu ya. Kalau hard disk kan bisa besar, 503, 1 tera, 2 tera gitu kan. Kalau RAM kan kecil, ya paling sekarang kalau kamu beli default gitu ya paling ya 4 giga, mungkin kalau pengen tambah-tambah ya 8 giga kan gitu ya. Nah, oke. Nah, satuan-satuan ini penting ya. Oke. Berikutnya. Ini tentang tempat penyimpanan.
storage device. Storage device itu ya contoh paling gampang ya kalian hard disk. Ya. Paling gampang. Ada flash disk, nah, ya kalian kenal. Kalau dulu ada disk, ya, ada macam-macam, ada CD-ROM, ya. Nah, sifatnya kalau storage device ini adalah permanen. Kalian nyimpen di hard disk itu ya listrik mati masih tetap ada. Tapi yang di RAM, memori RAM tadi, atau sini disingkat di memori saja, itu hilang kalau listrik mati. Kalau di storage device ini atau secondary memory istilahnya ya, secondary memory, ini primary memory atau RAM, random access memory. Yang ini sifatnya permanen, yang kiri, yang kanan tidak. Cuman ini kapasitasnya besar. Yang penting lagi dari sisi pemrograman yang kalian perlu lihat, mengakses data di hard disk itu lambat. Lebih lambat dibanding mengakses data di memori RAM. Ingat betul ya itu ya. Nah, mengakses data dari flash disk juga lebih lambat daripada mengakses data di hard disk. Itu kalian pahami betul. Karena suatu saat, loh, program saya kok lambat sekali ya untuk data itu. Ternyata datanya yang masih kamu simpan semua di dalam hard disk, kamu olah satu persatu. Ya lambat sekali. Data load di dalam RAM, dari RAM baru diolah. Selesai, simpan kembali ke hard disk yang gitu. Jadi permanen. Tapi nanti ada kalanya data kalian itu misalkan kalian disuruh membuat program di Badan Meteorologi Geofisika. Datanya itu bisa ratusan miliar bilangan. RAM kita nggak cukup, gimana? RAM kita nggak cukup. Ya ambil sebagian-sebagian, diolah, selesai, kembalikan di hard disk, ambil yang lain lagi, diolah, selesai. Risikonya apa? Ya lambat kan gitu. Ya. Baik, ini poin-poin yang kalian harus perhatikan. Output device ya, ada monitor, ya, ada printer, ada apa lagi selain printer? Ya bisa jadi alat khusus, misalkan robot ya. Kita buat program langsung outputnya kirim ke robot ya untuk menggerakkan robot. Berarti kan outputnya kan berupa robot. Bisa jadi kita mau outputnya angka-angkanya tak kirim langsung ke komputer lain. Ya. Alat komunikasinya apa? Melalui modem ya, oke. Ada juga melalui jaringan, ya oke, melalui jaringan. Ya. Ini output device macam-macam. Ya, yang paling utama output device itu ya monitor ya. Setiap saat kita program pengen tahu hasilnya, kita tampilkan aja di monitor. Output device ini sebenarnya bisa juga hard disk. Kita memprogram datanya, hasilnya tidak kita tampilkan di luar, langsung kita simpan di hard disk. Berarti hard disk sebagai tempat luar juga kan. Itu bisa kita pandang seperti itu. Kalau seperti hard disk itu ya bisa dia input device, ya juga bisa output device. Tapi tepatnya ya secondary storage, secondary memory. Oke. Nah, monitor itu sebagaimana kalian tahu, kan ada yang tampilannya kasar, ada yang monitor tampilannya sangat halus. Nah, itu tergantung karena monitor itu kan hanya bintik-bintik cahaya, kan? Bintik-bintik cahaya, lampu LED kecil-kecil lah, ya. Oke. Nah, sudah barang tentu semakin itu kecil titiknya itu,
huruf yang dibentuk kan semakin halus kan. Nah itu namanya piksel, satu titik cahaya. Nah komputer monitor yang sekarang itu ya bisa halus, sudah resolusinya halus ya. Ada contohnya yang sering kita pakai ya 640, 480. Ada resolusinya yang lebih tinggi dari ini. Kalau kita setting monitor itu ada pilihan sampai ke 1000 sekian kali 700 sekian, kan? Itu lebih halus lagi. Itu satuan-satuan untuk layar dan monitor. Istilahnya dot pitch, satu titik pitch. The dot bit is the amount of space between pixel. Jarak antar pixel itu adalah dot bits. Semakin the smaller the dot bits, the better display. Semakin kecil dot bits-nya itu, bintiknya itu sudah berbentuk semakin halus. Ini kalau zaman dulu itu printer sama aja, mirip printer. Printer itu kalau yang printer bukan tinta ya, yang pita itu. Dan dulu sama seperti pen di titik-titik dipukul-pukulkan pada kertas karbon gitu, sehingga menulis di kertas. Semakin kecil bintik-bintiknya semakin halus. Makanya pinter dot matrix seperti itu hurufnya kelihatan putus-putus ya. Kalian sudah nggak kenal putus-putus, sekarang halus semua. Walaupun kalau diperbesar ya masih ada putusnya. Oke. Berikutnya communication device. Ada modem, ada kabel jaringan. Modem lewat telepon ya, jaringan telepon. Sekarang sudah nggak Zoom juga. Sekarang udah WiFi semua ya. Wireless, nggak kabelan. Kalau kita menggunakan jaringan telepon yang konvensional dulu ya pakai modem. Itu pun juga kecepatannya macam-macam, ada yang 5-6 kilo, ada yang sampai 30 berapa, cuma 30 berapa. Nah, ini lambat-lambat, tapi sekarang udah cepat-cepat. Pakai WiFi aja cepat-cepat ya. Ada yang komunikasi seperti di lab itu kan pakai kabel ya, antar komputer di lab maksudnya. Kalau dengan HP kalian ya WiFi, laptop kalian sudah WiFi. Jaringannya pakai kabel itu. Kabel juga macam-macam, ada yang bulat dan BSD itu, ada yang isinya 8. Karena pengkabelan itu maka di komputer kita butuh card untuk ditancepi kabel itu, namanya network interface card. Terus ada itu. Nah, sekarang cukup, ada juga yang melalui Bluetooth sekarang ya, Bluetooth juga. Bluetooth, ada WiFi, ada kabel. Kabel juga macamnya banyak. Yalah. Nah, sekarang menuju ke program. Ya, program nanti yang akan kita buat itu. Nah, kami dulu. Program komputer program, atau sebutan lainnya, software. Ya. Kalau di luar negara di mute aja. Siapa ini? Mic-nya yang nyala siapa ini? Tuh, Renanda tadi nyala itu. Putar-putar lagu ya, Renanda. Mic nyala boleh suatu saat bertanya, tapi jangan berisik. Ada ya, udah mute semua ya. Memang bisa untuk kalian boleh unmute sendiri biar
Setiap saat bisa tanya. Ya, komputer program atau sebutan lainnya software aja. Ya sudah barang itu namanya program komputer, ada yang kecil, ada yang sangat besar. Kecil contohnya apa? Ya untuk mengeluarkan kata-kata hello world gitu aja, program sangat kecil ya. Tidak ada inputnya, langsung output hello world ke layar. Bahkan program terkecil saat dunia itu ya tidak mengeluarkan apa-apa, tapi dia berisi program ya. Kumpulan program itu kan kumpulan perintah-perintah yang dikenali komputer. Kebetulan kumpulannya itu nggak ada perintahnya sama sekali, itu program terkecil saat dunia. Kalau himpunan gitu ya ada himpunan tapi kosong katanya ya. Tidak apa-apa juga, itu juga termasuk program. Wadah program atau software yang sangat besar, misalkan software untuk memanage